Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, bangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Kusmat dari Lari Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari apa itu? Hari Rabu malam, Malam 6 Kamis. September 2023. Bersama kami telah bergabung beliau Kiai Haji Abuya Yusuf Mubarak dari Serang, Banten. Beliau adalah guru mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren TKN Al Mubarak, Cinangka, Serang, Banten ya Pak? Betul Pak? Betul. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat berkah. Kusmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sebelumnya terima kasih Pak telah berkenan bergabung di live streaming di KP Nusantara. Ya, sama-sama. Oke, saya senang melihat apa malam ini sehat. Alhamdulillah. Saya juga senang Kusmat sehat terus. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, tadi saya menerima potongan video kabarnya katanya Abah baru saja digeruduk oleh ratusan orang yang katanya dari Muhyiddin Balawi. Itu benar Pak? Ya, memang berita yang ke saya seperti itu. Memang tadi ketika saya di sana berniat untuk ziarah ke makam buyut saya di Katu Pinang dan berniat untuk klarifikasi ke salah satu salah satu ustadz di Pandeglang. Jadi, ternyata banyak orang yang ngumpul, yang datang ke saya mungkin mesti terhitung ya, antara sekitar paling 20-50, tapi ternyata ada yang laporan, katanya sih diduga ada yang berita ke saya sampai 300 katanya. Oh, itu geruduknya kemana Pak? Jadi tidak sekaligus mereka datang, paling banyak 2-3, kemudian mobil, tidak sekaligus. Ke pondoknya apa mereka datangnya? Ke pondok datang mereka? Tidak, datangnya ke makam Syekh Sohib Kadu Pinang, Syekh Ruyani, karena memang saya berniat untuk ziarah ke leluhur saya di Kadu Pinang tersebut. Oh, di situ. Bukan di pondok pesantrennya apa? Bukan ya? Bukan. Di makam Syekh Sohib Ruyani Kirain di Pandeglang. Geruduk ke pondok pesantren yang punya apa kok? Sepertinya berani sekali datangin macan bangun, bukan macan tidur. Enggak, bukan. Itu jam berapa? Kejadiannya tadi ya? Siang tadi Pak? Ya, sekitar jam 1, jam 2. Memang sih itu saya yang mengundang salah satu ustadz di Pandeglang untuk bertemu saya, untuk saya ajak ngopi. Oh, untuk gitu. ajak ngopi, ngobrol biasa untuk mengklarifikasi terkait video beliau ke saya yang saya kira menurut saya itu sebuah kesalahan. Menurut saya ada salah yang harus saya klarifikasi. Itu. Ustadz siapa itu Pak? Kalau boleh disebut namanya. Kalau tidak salah itu Ustadz Ubay kalau tidak salah. Di Pandeglang ya? Iya, di Pandeglang. Itu jarak berapa kilo dengan pondoknya apa? Sekitar 45 kiloan lah. Oh, 45 kilo. Lumayan jauh ya. Jauh sekali. Oke. Ketika mereka datang, apa masih di lokasi apa sudah tidak ada di situ? Sebetulnya saya justru menunggu Ustadz Ubay. Karena memang saya berniatnya di rumah itu dari pondok untuk bertemu Ustadz Ubay. Iya. Jam 1 saya tunggu, belum sampai. Tetapi yang datangnya itu orang lain, mungkin temannya Ustadz Ubay. Ustadz Ubaynya belum datang ketika itu. Belum datang. Ya, Terus pas saya mau berangkat, katanya ada yang bilang ke saya Ustadz Ubay sudah ada, tapi saya udah di mobil mau berangkat, udah tanggung gitu.
Eh, lalu itu masa yang datang dari mana itu? Memang tujuannya ingin berunjuk apa gitu? Nah itu justru saya sampai sekarang tanda tanya itu Gusmar. Apakah tujuannya untuk apa? Saya tidak tahu. Datangnya informasi sih dari beberapa daerah. Ada yang katanya dari Gajruk, ada yang dari mana ya? Daerah Malingping gitu. Hmm. Saya juga kaget gitu. Tadinya kan saya mah yang paling penting mah ketemu Ustadz Ubay untuk ngopi sambil ngobrol, Hmm. memberikan kepada sambil saya klarifikasi terkait videonya yang menurut saya itu salah gitu, informasinya salah. Itu Oh. apa lebih kepada memojokkan saya gitu. Hmm. Hmm. Tapi sempat ketemu Buya Yusuf nggak tadi? Enggak, saya enggak ketemu Ustadz Ubay walaupun saya nunggunya dari jam 11, jam 1 saya tunggu, setengah 2 saya tunggu. Hmm. Nah, kira-kira sekitar jam 2-an itu pas saya naik mobil Hmm. mau pulang karena saya disuruh pulang Gusmar. Tadinya saya nggak mau pulang. Saya Oh. terus sampai Isya sesuai dengan janji saya sampai Isya. Hmm. Tetapi saudara saya cucunya Syekh Ruyani yang yang ahli makbaroh di sana, Kayus, Hmm. menyuruh saya untuk pulang. Ya karena kan beliau itu cucu Syekh Ruyani, Hmm. saudara saya nggak enak karena mungkin Kayus khawatir melihat begitu banyaknya orang-orang yang datang dan katanya diduga itu mereka bawa golok katanya. Maka Hmm. mungkin dilihat oleh saudara saya dan yang lainnya itu semacam datangnya tidak bersahabat. Mungkin dugaan Hmm. saya ya, menurut saya, maka saya Hmm. disuruh pulang. Awalnya saya tidak mau pulang karena memang saya ingin ketemu dengan Ustadz Ubaid untuk bicara baik-baik, mengklarifikasi kesalahpahaman. Saya akan Hmm. luruskan gitu. Sambil ngopi, tapi sambil ngopi tidak ada niat yang lain. Dan saya memang berniat untuk ziarah juga karena saya udah lama nggak ziarah ke makam leluhur saya di situ. Gitu Gus Mar. Oke. Itu apa ziarah sama siapa aja tadi, Bang? Saya ziarah dengan Gus Aziz, dengan Hmm. Gus Faid, anak saya, Hmm. dan dengan santri. Berapa orang, Bang? Ada sekitar 6 orang ziarah. 6 Memang orang saya ya. mau ziarah memang. Udah lama nggak ziarah. Iya, 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 Bang. Oke. Berarti sebelum apa pulang masa sudah berdatangan ya ke situ? Oh ada, Sebelum. banyak sekali. Hmm. Banyak sekali tuh saya lihat tuh udah berapa mobil datang tuh. Hmm. Yang mungkin Hmm. antara perkiraan 50 mah sekitar antar 50-an lah ada. Iya, 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 iya. Ketika saya masih di Makom itu ada sekitar 50 yang saya lihat gitu ya. Hmm. Itu tadi di potongan video yang saya lihat, itu kan Hmm. bahasanya Sunda, Pak. Saya nggak paham bahasa Sunda. Apa itu, Mas, di antara teriak apa suara-suara yang ada di video itu maksudnya apa, Pak? Jadi mereka berteriak Hmm. katanya Yusuf itu kabur gitu. Yusuf yang ngundang, Oh, Yusuf yang kabur. Ya oh gitu, itu gitu. bahasanya seperti itu. Oke. Padahal sebetulnya saya bilang tadi saya tidak berniat untuk keluar, saya berniatnya untuk Hmm. memang sampai Isya, tapi karena saudara saya Kak Yus itu cucunya Syekh Soeb Suryani menyuruh saya pulang, beliau kan yang Hmm. ada di makbaroh tersebut kan nggak enak kalau tuan rumahnya Hmm. nyuruh pulang. Dan itu kan makom wali, Iya, masa iya. makom wali ada semacam wajah-wajah yang dilihat oleh saudara saya tidak bersahabat oleh saya kan kurang bagus gitu. Makanya Betul. saya lebih baik Iya, demi iya. menghormati wali, saya mendingan mengikuti arahan saudara saya suruh pulang. Sepakat, Pak. Sepakat. Iya, mau kembali masa buat ribut-ribut nggak sopan. Betul, betul, Iya, betul. sepakat, Pak. Berarti kalau begitu, masa itu memang dari teriakan-teriakannya, berarti memang yang dituju Abah Yusuf itu kalau begitu. Seperti itu. Ya Apa mungkin sih, Pak? mereka gimana? Tujuannya apa sih mereka? Ya kalau memang sih sebetulnya kalau menurut saya berhusnudon.
mereka tuh kayaknya ingin ngobrol dengan saya. Husnudonnya begitu. Ya mungkin ingin bertanyalah. Tetapi kalau orang yang pertama datang ke saya ketika saya masih nunggu Ustadz Ubay itu, memang sempat minta kepada saya agar saya tidak lagi bicara tentang nasab Ba'alawi. Nah, jadi minta kepada saya agar saya tidak membahas lagi Ba'alawi di video di YouTube. Karena katanya beliau dan gurunya itu bersanadnya ke Ba'alawi. Saya bilang, waduh, saya tidak bisa berjanji kalau untuk hal itu. Karena saya minta secara pribadi katanya ke saya, ke maksudnya. Saya bilang, waduh, mohon maaf, saya tidak bisa untuk hal itu. Karena ini kan walaupun saya diam, percuma karena saudara-saudara saya di Duriyat Wali Songo tetap akan bicara, saya bilang. Maka saya tidak akan berjanji untuk diam, saya bilang itu. Itu yang minta untuk diam, itu masa mereka itu yang begitu itu? Saya duga itu memang salah satu rekan-rekan mereka. Dugaan saya seperti itu. Ya nggak bisa, nggak benar. Apa haknya? Kalau tidak menyadarkan, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, mungkin silakan. Tapi kalau nasab Nabi, ya ini urusan umat Islam. Betul. Oh, iya. Apa haknya itu? Ini kan sedang membela kehormatan Nabi, kemuliaan Nabi, kok disuruh berhenti sebetulnya. Apa haknya mereka nyuruh kita berhenti? Oh iya saja. Terus Pak, banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih akar persoalannya. Ustadz Ubay itu ngomong apa ke apa sehingga apa perlu klarifikasi. Jadi gini, Usmar, saya lihat di konten YouTube Ustadz Ubay ngebahas ke saya, ya intinya bahwa saya ini oknum torekat. Kemudian hanya karena saya bikin konten, backgroundnya di pondok saya kan ada tulisan Qadiriyah. Nah, kemudian beliau ngebahas dikaitkan bahwa apa yang sedang saya lakukan di YouTube berkaitan dengan nasab Ba'alawi itu ada kaitannya dengan politik untuk tahun 2024. Kemudian beliau membahas di konten YouTube-nya, saya ini mentang-mentang dekat dengan pejabat, jadi katakanlah saya ini bahasanya sombong. Nah ini justru menurut saya ini salah gitu. Oleh karena itu saya bikin lagi YouTube, mengundang untuk bertemu dengan beliau. Saya undang di YouTube agar nanti bertemu di Makom Sesoib, tapi acaranya ngopi. Memang itu jujur memang saya ajak ngopi, maksudnya mau bicara baik-baik, ngobrol baik-baik, ngopi sambil mengklarifikasi, mau meluruskan bahwa pertama, kalaupun saya bicara tentang nasab Ba'alawi di YouTube, tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada. Dan saya tidak pernah membawa-bawa nama tarekat. Tidak ada, apalagi mengait-ngaitkan dengan pejabat, nggak ada sama sekali. Nah itu yang mau saya luruskan ke Ustadz Ubay. Maksud saya itu untuk bertemu di Makom Sesoib. Nah, sambil ngobrol, sambil ngopi, itu aja. Itu yang tujuan saya seperti itu. Makanya kaget ketika ada, dan saya maaf, dan saya di YouTube yang kedua saya janji, saya bilang saya nanti bertemu dengan Ustadz Ubay tidak akan ngebahas nasab Ba'alawi, karena beliau kan ngomongnya tidak ingin bertemu dengan saya ketika saya undang ketemu di Makom Sesoib selama saya masih benci ke Ba'alawi. Saya bilang, oh enggak, saya bertemu dengan Ustadz Ubay itu bukan untuk ngebahas nasab Ba'alawi, bukan. Saya hanya ingin Ustadz Ba'alawi
mengucapkan kembali apa yang diucapkan dalam YouTube. Jangan di YouTube. Nanti saya akan jelaskan di darat bahwa selama ini saya bikin konten tidak ada kaitan dengan politik dan tidak membawa-bawa nama tarekat dan tidak ada kaitannya dengan pejabat-pejabat. Nggak ada bagi saya. Itu murni nurani saya. Tentang nasabah itu nurani saya terpanggil dan saya sangat mendukung sekali adanya ilmu nasab yang sedang ramai untuk dipelajari. Bagi saya itu sebab pengetahuan. Itu maksudnya nggak ada kaitan dengan politik, apalagi untuk persiapan 2024. Oh, jauh-jauh sekali. Apalagi ada berita saya dibayar berapa, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bayar saya. Iya, kalau tujuan itu sih tidak hanya apa, saya pun dituduh begitu, Pak. Oh iya. Iya, aneh-aneh mereka itu. Iya. Itu Ustadz Ubay itu pasti keluarga besar Sunan Gunung Jati, Pak. Oh, saya kurang tahu. Justru Gus Mar, saya belum tahu itu Ustadz Ubay, makanya saya ingin ketemu karena katanya orang Pandeglang, saya orang Pandeglang. Oleh karena itu lebih baik sesama orang Pandeglang nanti ketemu di Makom Wali. Maksudnya kenapa di Makom Wali? Supaya kita sama-sama enak ngobrolnya, justru nggak ada bicara yang kasar apa gitu. Maksud saya begitu. Biar terkendali lah ya di depan Makom Wali. Iya. Kalau di Makom Wali kan mestinya mereka berpikir, oh, berarti ini Yusuf bicaranya akan baik-baik. Kok di Makom Wali? Nggak mungkin saya punya niat yang buruk. Dan bukan tujuan saya berbuat buruk kepada siapapun. Walaupun itu pernah banyak kecewakan saya, nggak ada saya. Tapi saya bertemu untuk mengklarifikasi. Katanya apa? Nggak bagus kalau dikaitkan dengan politik. Saya paling kurang suka kalau dikaitkan dengan politik. Nggak ada, karena emang nggak ada. Nggak ada lah, nggak ada kaitan politik ya, saudara-saudara semuanya. Ini murni kita mencari kebenaran dari kelompok orang, yakni klan Pahlawi yang selama ini mengaku dzurriyyat Nabi. Mencari kebenaran benar atau tidak gitu loh. Selama ini bagaimana apa yang sudah dituliskan oleh Kiai Mat ternyata tidak ada. Tinggal dijawab itu. Dan mungkin ada Pak, ini perlu diklarifikasi. Banyak yang mengatakan menuduh kita itu benci. Bukan, ini bukan benci, bukan kebencian. Ini mencari kebenaran. Betul. Mencari kebenaran. Kalau kemudian bisa dijawab bahwa mereka kan betul-betul dzurriyyatnya Nabi SAW, ya sudah. Sepanjang itu memang kuat secara ilmiah dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan semacam buku nasab, sejarah, DNA dan lain sebagainya. Kalau memang terbukti ya sudah kita akui mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Itu. Kalau misalkan ternyata tidak bisa menjawab sampai hari ini kan belum bisa dijawab, ya sudah tinggal jujur mengakui. Ya. Seperti minta maaf karena sudah kadung dipercaya sebagai dzurriyyat Nabi. Kemudian eksis hidup sebagaimana umumnya warga negara Indonesia, walaupun dari keturunan imigran nggak masalah. Ya kita baik-baik saja, nggak ada yang benci. Betul. Sepanjang itu diterima dengan kejujuran, keluguan hati, nggak akan benci. Tapi kalau kemudian menggunakan klaim itu, klaim dzurriyyat Nabi, sementara tidak sanggup membuktikan, memprovokasi massa untuk melawan negara, melawan pemerintah, untuk kapitalisasi politik, ya kita bukan benci lagi, kita akan melawan. Itu loh. Bukan benci, kita lawan karena mengapa? Merugikan banyak orang, mengancam keutuhan bangsa dan negara. Dan itu sudah terjadi sejak 2017 yang lalu. Demo berdiri, provokasi di komandannya adalah bagian dari mereka. Mengajak siap adalah habaib, siap mati demi habaib, siap. Kena aja. Kan gitu, Pak. Ini yang perlu dipahamkan kepada mereka juga. Kita bukan masalah benci, kita sedang mencari kepastian. Mereka cucu Nabi benar apa bukan? Kalau bukan ya sudah. Kalau ngaku minta maaf ya sudah, selesai kan urusan.
nggak usah Ya. ngaku-ngaku lagi gitu. Iya. Oke Iya. Pak, terus kemudian ini Pak, pasca digeruduk masa itu tadi, kira-kira apa yang akan Abah lakukan ke depan ini? Mungkin mau dilaporkan atau gimana? Begini, Gusmar ya. Ya. Sebetulnya saya tidak berniat hal ini untuk sampai ke ranah hukum, nggak ada saya. Karena memang saya niat awalnya juga untuk ketemu dengan Ustadz Ubay dan yang lainnya itu justru karena sesama orang Pandeglang, apalagi Islam, kita untuk bicara baik-baik, mengklarifikasi. Jadi jangan salah paham, meluruskan sambil ngopi, baik-baiklah. Apalagi di tempatnya Makom Wali di Pandeglang. Tapi ternyata saya juga kaget loh, Gusmar. Pas saya berangkat di mobil, ada keluarga saya kirimkan video viral, itu ada narasi yang kurang bagus, yaitu katanya Yusuf kabur dan bla bla bla, dan video-video yang sedang otot-ototan itu nyebar, tentu dong itu dimonitor oleh kepolisian. Ya pasti. Iya, dimonitor juga oleh mungkin Polda, Polres, juga dimonitor oleh Densus. Nah, sehingga itu semua berita, semua oknum-oknum itu tercatat mungkin baik di Polda, di Polres maupun di Densus. Karena tadi ada anak saya menghubungi saya. Nah, beliau dihubungi oleh salah satu dari pejabat di Polres untuk menyampaikan ke saya. Nah, mungkin ini dengan sendirinya akan ditangani oleh kepolisian, Gusmar, karena mereka memviralkan itu. Iya. Memviralkan itu dengan narasi-narasi. Nah, tentu yang namanya kepolisian dan yang lain akan mengantisipasi. Nah, kemungkinan besar itu akan dilanjut ke ranah hukum. Karena wajah-wajah mereka, tulisan mereka itu sudah, kalau tidak salah saya menduga ini sudah ada di kepolisian, di Polda, di Polres maupun di Densus. Itu mungkin akan ada kelanjutan. Tapi saya sebenarnya berharap jangan adalah. Saya berharap mereka juga gimana juga kan orang Banten, orang Pandeglang Islam. Cuman itulah saya kecewa, saya sesalkan kenapa mereka memviralkan sehingga itu diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, karena ada juga yang nelpon saya dari Intel Polres dan sebagainya, bertanya dan sebagainya, dan ada berita juga ke saya bahwa dari beberapa oknum katanya diduga itu sekitar 200 orang, diduga ya, dugaannya ini berita ke saya sekitar 200 orang FPI ini mau datang ke pondok saya. Ternyata itu sudah kecium oleh Intel, dan Intel sudah mencium rencana oknum itu dari kemarin, dari malam. Sudah kecium. Ada berita ke saya begitu. Ya tadilah Gusmar, mungkin itu akan ada kelanjutan bagi mereka. Yang kemudian kan ucapan Ustadz Ubay itu ada diduga oleh saya tuh ada pelanggaran IT. Tadi secara langsung atau tidak langsung menuduh saya itu untuk politik, dan kemudian berkaitan dengan taruhlah bahasa Pandeglangnya antara pejit dan perut. Itu kan intinya ada narasi seolah saya ini dibayar. Dan ada menyebut-nyebut pejabat-pejabat, kan itu. Tahu nggak sih, setiap kita pakai cukuran kayak gini tuh bikin boros banget. Karena setelah beberapa kali dipakai udah harus diganti lagi. Jadi mending gue kurang bagus, seperti secara tidak langsung menuduh pejabat itu terlibat dalam palma, kan sama sekali tidak ada. Iya. Jadi mungkin saja itu kan ada pemanggilan pada oknum. Ya tadi Gusmar, wajah mereka, nama-nama mereka ternyata sudah diketahui gitu. Menurut saya begitu, diduga oleh saya, baik Polda, Densus sudah mendeteksi semuanya. Jumlah mereka orang mana sudah terdeteksi.
jika ketika mungkin mereka dipanggil, ya mungkin mereka yang memviralkan gitu loh. Satu itu, yang kedua itu kan pasti ada dalangnya, Pak. Ya, mungkin saja. Ya pasti ada provokatornya. Kalau enggak kan nggak mungkin masa datang bersamaan. Iya, itu lihat. Gitu. Ya, Pasti ada yang menggerakkan. Nah, itu nanti yang dicari sama aparat tuh. Siapa yang ya, nyuruh, siapa yang mengkomandoi, memprovokasi itu pasti iya, pasti ketemu sama aparat. Itu penting karena mengerahkan banyak orang itu nggak gampang, Pak. Harus ada izin iya. dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan seseorang. Apalagi yang dituju jelas Abuya Yusuf ini yang dituju. Berarti ada yang menggerakkan. Iya. Itu justru yang saya sayangkan. Itu kemudian kan ada narasi saya kabur apa. Sebetulnya itu kesalahpahaman. Saya sudah berjanji kok bahwa saya akan datang dohor dan pulang nanti isya. Dan saya tidak akan ngebahas tentang nasabah alawi dan ngajak ngopi. Itu sebetulnya sudah begitu. Saya akan klarifikasi. Nah, kemudian kenapa saya pulang? Itu karena saya diminta oleh saudara saya, diminta oleh juga saudara saya Haji Dimyati, diminta oleh Ustadz Munja, diminta oleh Ali Buto, dan diminta oleh siapa ya? Oknum FPI. Ketika itu yang pakai baju loreng, beliau yang katanya udah pulang aja nanti di pondok aja. Nah, karena yang mintanya oknum FPI yang saya lihat, nah, dan saya tadinya tidak mau, memang mau pulang nanti malam, karena saya diminta suruh pulang, nggak enak juga saya, apalagi dimintanya oleh Kak Yus yang cucunya Sesef Suryani. Akhirnya kan saya harus pulang, harus menghormati mereka sebetulnya. Jadi bukan saya lari dari persoalan, tidak sama sekali sebetulnya. Saya harus menghormati tuan rumah Kak Yus di sana sebagai cucunya Suryani. Masa saya harus ngotot-ngotot? Kan kurang bagus. Dan tidak elok juga Gusmar, di sana kan banyak peziarah. Banyak peziarah, mereka datangnya gerombol, kemudian ada suara-suara sumbang mungkin dengan dilihat oleh saudara saya ada wajah-wajah yang kurang bersahabat, ya kan tidak nyaman buat peziarah. Makanya saya disuruh untuk pulang itu. Jadi sama sekali tidak ada niat saya untuk pulang sebetulnya, tidak ada. Nah, lagi pulang kan tujuan apa ke situ kan ketemu siapa Ustadz Ubay kan, bukan dengan massa. Betul. Kalau dengan massa itu pasti ada yang menggerakkan dan itu yang nanti akan dicari oleh aparat itu. Maksudnya apa, tujuannya apa? Iya. Ya apalagi tadi katanya ada di awal bilang ada yang bawa golok dan senjata tajam, katanya wah itu lebih berbahaya itu. Iya. Justru ada niat-niat tertentu. Justru saya misalkan menyayangkan sekali. Di sana kan banyak saudara saya Gusmar. Di Makom Sesoib itu. Jadi mereka ngelihat wajah-wajah mereka, siapa yang bawa senjata atau tidak, mereka tahu. Dan itu banyak yang laporan. Itu jadi saksi tuh nanti Pak itu yang melihat yang bawa sajam itu serius tuh. Iya. Itu yang bawa sajam siapa aja tuh namanya, catat laporin ke polisi itu. Itu maksudnya apa? Itu etikanya udah nggak beres tuh. Ya, tapi memang Gusmar goloknya tidak dicabut, hanya kelihatan aja. Ya sama aja, Pak. Sama aja ya. Sama saja, bawa aja. Loh iya, kecuali mau ke hutan, mau babat taras, bawa golok. Kalau saya mau ke hutan, mau pegang pohonan gitu. Ini mau ketemu Abuya Yusuf kok bawa golok, maksudnya buat apa? Enggak lah. Kemenangan. Iya. Kalau mau ke hutan, mau nebang kayu, bawa golok, ya itu masuk akal. Atau mau nyembelih sapi pas idul kurban, ya mereka bawa golok. Enggak ada saya niatan bawa golok, enggak ada, Gus. Karena memang tadi saya niatnya untuk klarifikasi, saya ingin kenal, untuk meluruskan, sama sekali enggak ada sama sekali. Makanya saya kaget gitu. Iya. Ya mungkin
karena kesalahpahaman. Saya kira mereka salah paham aja. Mudah-mudahan mereka nanti bisa paham masuk kedatangan saya, kenapa saya ini pulang. Karena semata-mata menghormati makom wali. Itu Iya, aja. betul Pak. Itu Iya, penting. Kalau di Makom Wali kok ribut malah nanti kewalat sama Mbah Wali. iya, ya. Nggak enak saya. Oke lah Pak, tapi karena sudah kejadian begitu, saya kira di Pondok Jaba juga harus standby waspada. Ya, doakan aja Gus Mar. Tadi masalah pondok, ada berita ke saya, ini masyarakat di daerah kampus saya di Cinangka, dengar berita ini juga, mungkin masyarakat sekitar kampung saya, ini sudah standby di pondok, ini masyarakat yang turun, kemudian juga mungkin dari aparatur kepolisian, itu juga mungkin standby, dan juga beberapa dari yang lain, ini standby, ya maksudnya untuk mengamankan itu. Ya karena berita ini beredar, Gus Mar. Mereka Ya, yang pastilah. viralkan, ya mereka yang viralkan kan kedengar oleh jemaah saya, oleh murid saya, oleh saudara saya, oleh masyarakat saya. Akhirnya kan mereka kan jadi menduga-duga. Ya, mungkin di pondok juga ini mereka amankan, apalagi dari kepolisian. Iya. Saya menyayangkan sekali, Gus Mar. Saya Iya. menyayangkan sekali. Tapi saya percaya, Gus Mar, saya percaya tetap berhusnudon kepada mereka, mungkin karena kesalahpahaman, atau saya juga salah paham, barangkali mungkin kalau tidak salah paham mereka tidak akan seperti itu, dan saya masih husnudon, mungkin juga mereka itu sebetulnya ingin bicara baik-baik, mungkin seperti itu. Tapi karena mungkin kedatangan mereka itu bergerombol, walaupun datangnya 2, 3 akhirnya dibanyak dan ada teriakan-teriakan, ya akhirnya mengakibatkan saudara saya di sana meminta saya untuk pulang. Hanya kesalahpaham loh saya. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya baik-baik saja. Saya berharap seperti itu dan tidak ada kelanjutan hukum. Walaupun ini kayaknya sudah dideteksi, ditangani oleh Polda dan Densus. Dan mereka sayangnya menambahkan wajah mereka di video itu. Iya. Nama mereka sudah terdeteksi, Gus Mar. Iya, Karena pasti. ada yang nelpon ke anak saya dan ada yang nelpon saya dari pihak-pihak kepolisian. Ya kalau bermaksud baik ya nggak perlu ratusan orang. Ya mau karena apa aja. Ya. Saya berencana ini, Gus Mar, saya berencana insya Allah kalau nggak ada halangan saya OTW ke Cirebon nih untuk persiapan ke Gus Abbas Buntet. Kapan, Mbak? Rencana kalau nggak ada halangan, ini saya nanti berangkat, saya mampir dulu karena sebelum sholat isya, mampir dulu di rumah saudara. Rencana nanti kalau nggak ada halangan saya ke Cirebon untuk persiapan ke Buntet nanti pertemuan. Kapan pertemuannya, besok kan? Ya pertemuannya besok insya Allah kalau nggak ada halangan. Besok malam ya? Iya, ini peristiwa saya juga kedengar oleh saudara kita yang dari Duriat Wali Songo, Said Kori, telepon tadi. Karena mereka kirakan Gus Mar ini, waduh, saya sayangkan sekali. Jadi akhirnya tahu semua ini, waduh, tahu semua Gus Mar ini, saudara saya, rekan saya, jemaah saya, hampir tahu semua di Banten. Tadi banyak yang nanya ke saya, waduh, saya tadinya nggak bakalan bicara ini, kejadian ini, tapi mereka yang viralkan, wajah mereka ada, ya terdeteksi akhirnya, ketahuan semua. Sangat sayang sekali, waduh, Masya Allah. Aduh. Mudah-mudahan besok kita ketemu, Bah. Saya rencana juga mau ke Cirebon juga. Iya, kita ketemu Gus Mar, mudah-mudahan. Harus kita sikapi bersama lah model-model begini. Ini udah nggak sehat. Iya, inilah yang saya khawatirkan. Tadi juga sempat ada saya telepon ke saya, meminta saya untuk ketemu di rumah adik saya. Tadinya saya memang mau ke rumah adik saya, ada yang di Ciwasiat. Jam 8 itu saya mau ke sana untuk bertemu dengan mereka, mau mengklarifikasi. Jam 8 saya tunggu, saya mau berangkat ke Pandeglang, tetapi saya tunggu sampai jam 8:30 belum ada.
Akhirnya kan ada telepon dari Cirebon, ya mau tidak mau saya harus ke Cirebon. Padahal saya akan nemui mereka di Pandeglang Ciwasiat dengan adik saya. Karena kata adik saya supaya ngobrol, supaya selesai. Saya udah siap tadi udah berangkat. Saya tunggu jam 8, adik saya mungkin juga menunggu mereka. Bagaimana, katanya mereka musyawarah. Jam 8 lewat, belum ada ini, dan saya ada telepon harus ke Cirebon. Jadi sayang sekali saya tidak bisa datang. Itu Gus Mar. Mudah-mudahan lah ke depan kita semua baik-baik saja. Ya. Iyalah, kita tidak mencari musuh lah, Bah. Tapi ketemu musuh tidak akan lari.